Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Ayuni Hadliratul Humairo. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tahlil lugawi atau analisis bahasa, yaitu materi dari kelompok 1. Selanjutnya, video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah tahlil lugawi. Baik, langsung saja. Sebelum kita membahas pembahasan yang lain, maka kita bahas dulu tentang pengertian analisis bahasa. Apa sih itu analisis bahasa? Analisis merupakan pengkajian tentang bahasa untuk memeriksa secara lengkap dari struktur bahasa. Definisi analisis merupakan suatu kegiatan yang memuat sejumlah aktivitas seperti mengurai, membedakan, atau memilah sesuatu untuk dikategorikan dan dikelompokkan kembali menurut tujuan tertentu. Kemudian dicari kaitannya dan diterjemahkan artinya. Sementara analisis kesalahan berbahasa merupakan sebuah proses yang didasarkan pada analisis kesalahan orang yang sedang belajar dengan objek, yaitu bahasa itu sendiri yang sudah ditargetkan. Bahasa yang ditargetkan tersebut dapat berupa bahasa ibu maupun bahasa sasaran. Seseorang yang ingin memiliki suatu bahasa, tentulah dia harus mempelajarinya. Mempelajari dalam arti melatih berulang-ulang dengan pembetulan di berbagai hal merupakan suatu peristiwa yang wajar ketika mempelajari suatu bahasa. Jadi, analisis kesalahan berbahasa itu perlu dilakukan untuk orang yang sedang belajar bahasa. Yang selanjutnya, manfaat dan tujuan analisis bahasa. Berikut ini ada beberapa manfaat dari menganalisis bahasa, yaitu yang pertama, bisa menentukan urutan sajian. Yang selanjutnya, kita bisa menentukan penekanan-penekanan dalam penjelasan dan latihan. Manfaat yang ketiga, kita bisa memperbaiki pengajaran remedial. Dan yang terakhir, kita bisa memilih butir-butir yang tepat untuk mengevaluasi penggunaan bahasa siswa. Yang selanjutnya, ada tujuan analisis bahasa. Tujuan analisis bahasa dibagi menjadi dua, yaitu tujuan teoritis dan juga tujuan praktis. Tujuan yang bersifat teoritis adalah adanya usaha untuk memahami proses belajar bahasa kedua. Jadi, kalau tujuan teoritis itu memang seorang peneliti ingin mempelajari bahasa tertentu karena merasa secara teori peneliti tersebut ingin membuktikan teori yang ada apakah sudah benar atau masih relevan atau tidak. Sementara tujuan praktis adalah tujuan analisis tradisional. Jadi tujuan yang terjadi secara langsung ketika kita melakukan analisis bahasa. Yang selanjutnya adalah sumber-sumber analisis kesalahan berbahasa. Sumber-sumber analisis kesalahan berbahasa berbeda dengan proses kesalahan berbahasa. Sumber kesalahan berbahasa akan melacak dari mana asal-usul kesalahan berbahasa itu. Jadi lebih menekankan pada asal-usul kesalahan berbahasa. Sementara proses kesalahan berbahasa akan lebih menekankan bagaimana runtutan perubahan peristiwa dalam kesalahan berbahasa dan bukan pada sumber kesalahan. Jadi kalau sumber kesalahan berbahasa itu lebih menekankan pada asal-usulnya, sementara proses kesalahan berbahasa akan lebih menekankan pada runtutan perubahan peristiwa. Yang selanjutnya adalah penyebab kesalahan berbahasa. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kesalahan berbahasa, yaitu yang pertama, terpengaruh oleh bahasa yang lebih dahulu dikuasai. Jadi, jika kita misalnya sudah memahami bahasa Indonesia, maka ketika kita belajar bahasa Arab, maka sedikit-sedikit kita akan terpengaruh oleh bahasa Indonesia.
Dan yang kedua, kekurangpahaman pemakai bahasa terhadap pemakaian bahasa yang dipakai. Jika seorang pemakai bahasa tidak terlalu paham dengan bahasa yang dipakainya, maka pasti akan sering terjadi kesalahan dalam berbahasa. Contohnya, jika seorang ingin belajar bahasa Arab tetapi tidak paham nahwu atau tidak paham ilmu sorofnya, maka akan sering terjadi kesalahan dalam memakai bahasa Arab. Yang selanjutnya, pengajaran bahasa yang kurang tepat. Misalnya, metode atau media yang digunakan kurang efektif. Itu bisa menyebabkan kesalahan dalam berbahasa. Lalu ada situasi dan kondisi belajar yang tidak kondusif. Lalu ada tingkat kesulitan materi. Jika materi yang diajarkan terlalu sulit, maka juga akan sering terjadi kesalahan dalam berbahasa. Dan yang terakhir, metode penyajian dan sistematika buku ajar yang tidak relevan. Yang terakhir ada prosedur-prosedur analisis kesalahan berbahasa. Dalam prosedur analisis kesalahan berbahasa terdapat 4 tahap, yaitu yang pertama tahap identifikasi, kedua tahap deskripsi, yang ketiga tahap penjelasan, dan yang terakhir tahap kuantifikasi. Pada tahap pertama yaitu identifikasi kesalahan. Apa yang kita lakukan dalam mengidentifikasi kesalahan? Yaitu dengan melakukan interpretasi terhadap apa yang dimaksud oleh pembelajar. Dan yang kedua, tahap deskripsi. Pada tahap ini, kita menekankan proses kesalahan dari segi linguistik. Dan yang selanjutnya, tahap penjelasan, yaitu dengan memberikan deskripsi tentang mengapa kesilapan itu terjadi dan bagaimana bisa terjadi. Dan yang terakhir, kuantifikasi, yaitu dengan menghitung kemunculan masing-masing kesalahan berbahasa dan kemudian bisa pula dihitung persentase kesalahan berbahasa itu. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Syukran lakum wa akhiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.